partisipatif, ya. Materi ini tentunya bagi saudara-saudara yang S1 hukum mungkin tidak terlalu, ini hanya ingin memberikan bersih kembali pikiran-pikiran saudara, dan bagi yang bukan S1 hukum yang belum link atau mereka yang memang belum mempelajari hukum secara mendalam, tentunya ini sesuatu hal yang perlu diberikan karena materi-materi kuliah yang nantinya akan saudara masuki di semester ini dan semester berikut itu terkait dengan bagaimana perkembangan hukum kita ke depan, ya. Baik. Baik, jadi kalau kita bicara tentang hukum partisipatif, maka ada catatan awal yang perlu kita pahami secara baik, ya. Ada sebuah fakta sejarah dari pengaruh politik pemerintahan sehingga pembangunan hukum kita itu sejak Indonesia merdeka hingga saat ini itu banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Nah, konsep-konsep tentang pembangunan partisipatif, ya, atau hukum yang partisipatif sebenarnya ingin meletakkan prinsip penegakan hukum atau prinsip pembangunan hukum yang mandiri. Pembangunan hukum yang bertumpu pada asas, norma, dan ajaran-ajaran hukum kita, sehingga hukum itu tidak bisa diintervensi oleh berbagai kepentingan, ya. Baik, jadi pertama adalah ketika kita bicara tentang fakta sejarah dan pengaruh politik pemerintahan, bahwa pendekatan sistem hukum atau legal system itu di suatu negara itu sangat bergantung pada model hukum yang dianut, ya. Jadi Indonesia misalnya punya sistem hukum itu bergantung dari sistem hukum mana yang dianut. Nah, di dunia itu ada beberapa sistem hukum kita yang kita kenal. Tapi saya sebutkan diantaranya cuma dua yang paling berpengaruh, itu adalah sistem hukum Eropa kontinental atau yang dikenal dengan civil law system, dan sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Dua sistem hukum ini berbeda. Ada sistem hukum di negara-negara Arabia, itu negara-negara Timur Tengah, itu sistem hukum Arab, ya. Kemudian juga ada sistem-sistem hukum di negara-negara Rusia, ya, negara-negara kapitalis yang, ya, komunis, ya, yang punya sistem hukum yang. Tapi saya mungkin fokus pada dua sistem hukum ini saja, ya, sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum sivil Anglo-Saxon. Nah, perbedaannya adalah kalau sistem hukum Eropa kontinental atau civil law itu sistem hukum yang bertumpu pada aturan-aturan hukum yang kodifikatif. Ya, sistem hukum yang bertolak pada kodifikatif atau kodifikasi. Aturan-aturan hukum yang tertulis, ya. Aturan hukum yang tertulis. Jadi hukum itu dibuat dalam sebuah formulasi hukum yang kemudian dinyatakan sebagai aturan yang tercatat. Gitu. Jadi ada disebut undang-undang dengan berbagai produk dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Dan itu memang kita anut dari zaman dulu. Dan kita tahu bahwa sistem hukum kita Eropa kontinental ini berasal mulai dari Yunani, ya, Romawi, dari Romawi. Kemudian dia ke Prancis, kemudian dia ke Jerman, dan dia ke Indonesia. Bukan Belanda, dan dia ke Indonesia, ya. Karena itu kalau saudara mempelajari ilmu hukum atau mempelajari hukum disebut ius. Kata ius itu adalah menunjuk kepada Prancis, ya. Kemudian di Belanda wet, ya, recht, wet itu Belanda, ya. Jadi Belanda dengan Jerman itu tidak beda seperti itu, ya. Jadi kita mengalami sebuah proses hukum dari zaman Romawi, kemudian masuk ke Prancis, Prancis ke Belanda, Jerman ke Belanda, Belanda ke Indonesia. Itu Eropa kontinental atau civil law system, ya. Jadi di situ adalah sistem hukum yang kodifikasi yang tadi saya katakan. Dia tertulis. Konsekuensi dia tertulis, maka itu berarti seluruh substansinya termasuk konsep-konsep tentang kepastian hukum, keadilan, dan sebagainya itu mengacu pada aturan-aturan yang sifatnya tertulis. Sebab itu kalau saudara di dalam memahami tentang penegakan hukum dan keadilan itu ada istilah dengan
formal justice dan substantif justice. Keadilan menurut undang-undang dan keadilan menurut ya, oke. Beda dengan Anglo-Saxon common law. Common law itu tidak bersumber pada kodifikasi hukum yang tertulis. Mereka itu bertumpu pada jurisprudensi, keputusan-keputusan hakim. Bagaimana kita melihat perbedaan itu? Saudara bisa melihat dalam sistem penerapan hukum di proses-proses peradilan. Ya, kalau kita hakim, jaksa, pengacara, gitu. Jaksa dan hakim ya, itu mewakili pemerintah. Terdakwa atau penasihat hukum dan penggugat dan penggugat itu mewakili pribadi. Nah, jadi prosesnya adalah proses peradilannya berlangsung jaksa sebagai penuntut, dia menuntut orang yang melakukan tindak pidana. Hakim di sini bertindak aktif. Aktif dalam arti dia mengatur persidangan. Nah, sumber peradilannya adalah aturan hukum, mekanismenya adalah hukum acara. Mekanismenya adalah prosedurnya itu sesuai aturan. Gitu. Jadi kalau ada pertentangan di sidang, jaksa mengatakan, Pak Hakim saya keberatan terhadap itu. Pengacara bilang, Pak Hakim saya keberatan. Nanti hakim tinggal menilai. Ya, enggak ada masalah. Oke, kita lanjutkan sepanjang itu. Jadi mungkin masih dalam hal-hal yang wajar, jadi boleh-boleh saja. Di Amerika beda common law system itu. Hakim pasif. Jadi antara pengacara dan jaksa itu saling membuktikan apa yang menjadi alibi mereka. Ya, itu disebut dengan debatable court, peperangan dalam peradilan. Debatable. Ada juri duduk di sana dan juri menilai tentang apa argumentasi-argumentasi dari masing-masing pihak. Hakim pasif dengar saja, gitu. Putusannya itu menggunakan jurisprudensi, keputusan-keputusan hakim yang sudah dilakukan berulang-ulang kali itu dipakai sebagai rujukan untuk memutus perkara. Ya, tergantung nanti saudara melihat mana yang lebih efektif. Apakah kita menggunakan putusan-putusan pengadilan yang kodifikatif yang menurut acuan undang-undang membuktikan sesuai unsur dalam undang-undang, ataukah menggunakan putusan-putusan yang jurisprudentif gitu, seperti itu. Oke, itu soal lain. Ya, jadi itu pendekatan hukum kita. Jadi pendekatan hukum yang Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Oke, nanti kita mungkin lebih mengarah kepada Eropa kontinental karena sistem hukum Indonesia itu adalah sistem dari Belanda yang kemudian punya doktrin ajaran hukum yang sama dengan pemerintah. Dengan sistem hukum yang berupa di Eropa, walaupun banyak sudah ada perubahan. Nah, apa itu sistem hukum? Sistem hukum itu adalah suatu kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu ada kerjasama antara bagian satu dengan bagian yang lain. Jadi sistem itu dari ada sub-subsistem. Ya, terbagi dalam sub-subsistem yang saling bekerja sama dan saling. Nah, karena itu di dalam penegakan hukum, di dalam pembentukan hukum, the law making process maupun the law application ya atau law enforcement itu adalah harus bersifat terintegrasi, terintegrated. Ya. Lawrence Friedman mengatakan bahwa sistem hukum itu ada 3. Substansi, struktur, dan kultur. Substansi itu materinya. Struktur itu kelembagaannya. Kultur itu budayanya. Jadi sebuah penegakan hukum, sebuah aturan hukum, itu harus ada substansi. Apa isinya? Isi itu harus menggambarkan budaya masyarakat. Isi itu harus menggambarkan tentang bagaimana kepentingan masyarakat. Sekarang lagi rame, ya, omnibus law.
ya, yang kemudian diperdebatkan. Nah, ini saya juga, ya nanti saya ada tugas untuk saudara ya terhadap omnibulisme ini. Ya. Jadi substansi itu sesuatu yang dibentuk dari sebuah perkembangan masyarakat yang ada seperti itu. Nah, apa artinya sebuah substansi hukum kalau kelembagaannya nggak ada? Harus ada kelembagaan. Sebab ini berkaitan dengan kewenangan dari lembaga mana yang bertanggung jawab terhadap aturan hukum yang mau diberlakukan itu. Harus ada kelembagaannya. Kalau tidak ya semua orang bilang saya berwenang untuk melakukan. Enggak, ada keterbatasan. Kemudian ada kultur. Apa artinya substansi, ada apa artinya kelembagaan, kalau kultur tidak mendukung juga sama juga bohong. Gitu. Budaya hukum itu penting karena budaya hukum itu terkait dengan pengetahuan seseorang terhadap bagaimana sebuah proses peradilan itu bisa berlangsung. Kalau selama ini misalnya saudara mengurus KTP atau surat keterangan, pergi aja di kantor kelurahan, Bu, tolong beta dulu. Ini ada 100.000 kali per buku uang rokok. Kalau sudah mulai kayak gitu kan budaya. Jadi menyelesaikan sesuatu dengan cara kasih duit selesai. One tempel gitu. Itu yang kemudian oleh Ahok nggak mau. Caranya bagaimana? Kualitas dari pegawai ditingkatkan. Ya, gajinya dinaikkan, honornya dinaikkan. Gitu. Jadi mungkin juga pertimbangan pemerintah untuk memberikan remunerasi tentang beban kerja itu berkualitas bergantung di situ. Tapi juga susah kalau budayanya sudah seperti itu. Budaya tamak rakus itu kan sudah dari dulu di mana-mana. Jadi korupsi itu kan sesuatu yang bukan barang baru, ya. Di mana-mana itu sudah terjadi. Oke, itu sistem hukum ya. Jadi sistem hukum itu terdiri dari substansi, struktur, dan kultur dan saling berhubungan satu dengan yang lain membentuk yang namanya sistem hukum. Nah, sekarang sistem hukum Indonesia itu apa? Perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara-negara Eropa, terutama hukum Belanda, kepada bangsa Indonesia yang pernah menjajah Indonesia. Nilai hukum agama dan hukum adat merupakan salah satu sumber hukum Indonesia. Dan kita tahu kan, hukum kita ini kan berasal dari Belanda. Dan hukum kita adalah gabungan dari perpaduan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum Eropa yang diberlakukan di Indonesia itu. Ya, jadi ada hukum adat, ada hukum agama masih diberlakukan seperti itu. Itu politik pemerintah Belanda begitu. Karena saudara masih ingat mungkin Van Vollenhoven ketika datang di Indonesia, ya pemerintah Belanda waktu itu tidak mau menghapus hukum Indonesia. Ini orang di Indonesia perlu dipiara ini gitu. Dijagalah mereka. Bagaimana caranya? Diberlakukanlah hukum adat mereka. Ya, tapi rempah-rempahnya kita ambil. Gitu. Itu politik divide et impera. Politik pemerintah Belanda untuk mendapatkan kekayaan-kekayaan Indonesia dengan memperlakukan seperti itu. Walaupun kemudian kita mengetahui bahwa hukum adat ini sampai dengan tahun 51 dengan Undang-Undang nomor 51 DRT tahun 51, nomor 1 tahun 51 ya memberlakukan tentang peradilan-peradilan soal praja itu juga tidak memberikan jaminan bahwa hukum adat itu diberlakukan. Buktinya sekarang kan hukum adat itu dalam kasus-kasus pidana nggak bisa diberlakukan. Kenapa? Pasal 1 ayat 1 tentang asas legalitas itu juga membatasi hukum yang tertulis. Hukum adat tidak tertulis bagaimana diberlakukan karena kita terbentuk dari sebuah kepastian hukum dan keadilan dalam konstruksi hukum tertulis, bukan hukum tidak tertulis. Ya, jadi kepastian hukum, keadilan itu konstruksinya dari kepastian hukum itu. Walaupun dalam praktek nanti kemudian muncullah konstruksi-konstruksi hukum yang material. Ya. Ada juga yang disebut dengan respinding, penemuan hukum. Hakim diminta untuk menemukan hukum, menggali hukum. Pasal 22 Al-Khamenei Bepalingan yang kemudian dianut dalam Undang-Undang 14 tahun 70 sampai dengan Undang-Undang Pokok Keuangan Kehakiman ada pasal yang menyebutkan tentang kalau ada orang datang kepada hakim dan meminta diadili, hakim tidak bisa mengatakan atau lembaga peradilan mengatakan tidak ada hukum. Harus digali, respinding namanya, penemuan hukum. Bagaimana menemukan konstruksi penemuan hukum? Nah ini yang susahnya di situ. Karena pendidikan hukum kita tidak mengajarkan seperti itu. Ya, kalau saudara baca bukunya McGlanter, ya itu sangat luar biasa.
Kita tidak belajar tentang fisiologi hukum, tapi kita tidak belajar tentang patologi. Ya, kita hanya belajar tentang anatomi, gitu, peradilan saja. Jadi kalau ada orang korupsi di peradilan, ada orang mafia peradilan, ya itu karena kita hanya melihat gedungnya, memahami oh ada hakimnya, ada jaksanya, ada pengacaranya, ada panitranya. Tapi kita nggak belajar tentang bagaimana mekanisme kerja mereka ke dalam, kan nggak ada itu. Jadi tuduhan itu kemudian seolah-olah tuduhan itu benar, gitu. Tapi kita tidak memahami seperti itu. Tapi itulah, ya, termasuk juga mungkin kritik ke saya sebagai pengajar, kita begitu, model pendidikan tinggi hukum kita begitu. Apalagi S1. Ya, kami berharap di S2 ini juga begini. Saudara tidak lagi seperti yang di S1 yang cuma melihat sesuatu dan menuduh sesuatu bagi orang lain. Enggak, S2 itu enggak boleh menuduh. S2 itu harus menjelaskan tentang temuan saudara dari sebuah objek hukum, lalu menjelaskan dengan kerangka teori, berpikir dengan menjelaskan teori. Nanti di S3, saudara menemukan hukum, temuan-temuan dari kajian teoritik itu, kemudian saudara menciptakan teori atau pandangan atau konsep baru, itu di S3. Ya, jadi berharap S2 jangan seperti S1. S1 itu belajar hukum yang sakit. Ya, hukum yang sakit seperti yang kemarin itu Undang-Undang Cipta Kerja itu menurut orang banyak itu undang sakit, Bu. Karena ada kepentingan di situ. Kan bagaimana nggak kepentingan? Nggak didengar waktu di pleno, ada fraksi yang tidak mau didengar, ya dia walk out lah, keluar dia. Dan itu kemudian dipakai sebagai alasan. Saya tidak tahu apakah saudara bisa menilai itu. Ya, ini ada nggak kepentingan di balik semuanya itu? Ini juga panggung kan, panggung 2024 hanya untuk mencari seperti itu. Oke, itu soal lain. Ya, jadi kemudian kalau kita bicara tentang sistem hukum Indonesia itu ada hukum agama, ada hukum agama ini teristimewa bagi teman-teman yang beragama Muslim ya, pembagian warisan ya. Bagi teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hukum pasti sudah tahu hukum Islam itu pembagian warisan, anak luar nikah berapa banyak, anak ya sebelum nikah berapa banyak, berapa persen, istrinya berapa banyak, ya. Kemudian hukum adat dan hukum Eropa. Nah, ada beberapa istilah yang dikenal ketika saudara masih belajar di bangku kuliah. Sekarang ini adalah pengantar hukum Indonesia. Dulu zaman kita tidak ada PTHI, yang ada itu adalah pengantar tata hukum Indonesia, PTHI. Gitu. Ini sesuai dengan kurikulum ya, berbeda-beda seperti itu. Nah, bagaimana sistem hukum Indonesia terbentuk dan berkembang hingga kini? Jadi kalau kita belajar dari Indonesia merdeka dan kemudian sampai dengan saat ini, pertanyaan kita bagaimana sistem hukum Indonesia itu terbentuk dan terus berkembang? Masih seperti yang zaman kolonial kemarin ataukah memasuki kehidupan yang sekarang? Karena kita diperhadapkan dengan zaman globalisasi, keterbukaan. Jangan heran kalau 2-3 tahun ke depan pengacara dari Filipina atau pengacara dari Singapura masuk berpraktek di Indonesia. Itu globalisasi. Dan saudara boleh ke sana juga, silakan. Yang penting punya kemampuan bahasa Inggris, kuasai ilmu hukum mereka, silakan beracara di sana. Itu globalisasi. Gitu. Jadi kemarin misalnya ada orang-orang yang sipit itu datang dan kemudian bekerja lalu teriak-teriak, ya lalu isu berkembang dan segala macam bahwa kita lebih banyak TKA-nya datang daripada orang lokal. Lah ini gue repot, saya nggak tahu. Ya kemarin ada mahasiswa demo-demo itu minta di Taniwel itu supaya pabrik garment atau pabrik tehel itu ditutup. Ya. Sekarang kalau misalnya mereka meminta untuk mereka juga ikut terlibat di sana, skill mereka ada nggak? Ya, kita minta kerja, oke dikasih kerja, tapi kamu punya keahlian apa di sana? Ini perusahaan dia butuh kualitas dan dia butuh orang-orang yang punya spesialisasi kerjanya. Nah kalau kita tidak punya apa-apa, ini cuma kerjanya bawa speed, bawa ojek, ya, lalu tiba-tiba mau kerja pakai dasi, ya ilah. Ini karena kita tidak siap akhirnya begini seperti itu. Saya ketika mengajar di Manokwari ya kita pergi ke satu perusahaan semen ya Cina punya di Tanjung
Manokwari. Kasihan juga. Satpam itu cuma berdiri di pos-pos yang debu abu tiup sampai mengkali muka TBC. Berdiri di situ kering-kering itu. Lalu saya tanya, loh ini kenapa Pak? Nggak ada punya kemampuan. Satpam harus bisa berbahasa Inggris loh. Satpam harus bisa berbahasa Inggris. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan, skill, bagaimana kita meminta kerja kalau kita tidak punya apa-apa? Karena itu sekarang Bupati coba buka jurusan geologi. Ya. Jangan kita masuk SMA, ya, untuk anak-anak saudaranya pakai sekolah-sekolah kejuruan lebih SMK lebih bagus, cepat. Ya. SMK lebih bagus, cepat, dan SMK yang betul-betul dia memproduksi pengetahuan yang betul-betul siap kerja. Gitu. Jangan, aduh susah sekarang cari kerja. Ya. Pengalaman sekarang di Unpati itu Fakultas Pertanian itu menurun sekali. Ya, sangat menurun jumlahnya. Ya, orang sekarang pikir, katakanlah, saya minta maaf ya, minta maaf, nggak ada maksud apa-apa. Masuk pertanian selesai, mau kemana nih? 1 tahun pensiun cuman dari 100 orang paling tinggi 2 orang atau 3 orang, 5 lah paling banyak. Itu pun kalau kita mau kerja sudah ada tenaga honorer, diutamakan dulu tenaga honorer itu. Jadi luar biasa cari pekerjaan sekarang gitu. Ini memang kita hidup di zaman ini, anak-anak kita juga mau hidup, ya. Ya tanggung jawab kita sebagai orang tua sebelum kita tutup mata dalam peti, ya kita punya tanggung jawab adalah anak-anak kita juga mau hidup, mau bekerja sama seperti kita, seperti itu. Tapi kalau lapangan kerjanya seperti begini, jumlah penduduknya tidak terkendali, lapangan kerjanya terbatas, tidak punya skill, tidak punya apa-apa, mau kemana kita? Ya itu persoalannya, ya. Oke. Jadi kembali lagi. Sistem hukum kita terbentuk dan berkembang hingga kini dengan seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia menjadi suatu negara, ya, itu terbentuknya suatu negara itu ada 3 syarat. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan. Kita kalau merdeka nggak ada rakyat ngapain? Kalau kita mau merdeka tidak punya wilayah ngapain? Kalau kita punya rakyat dan wilayah tapi tidak pemerintahan tidak mungkin kan gitu. Jadi kalau ada mereka-mereka yang ingin merdeka, punya negara boneka, ada rakyatnya enggak, ada wilayahnya enggak, jangan mimpi di siang hari. Gitu. Ketika Indonesia merdeka di tahun 1745, maka disitulah tata hukum Indonesia mulai dinyatakan berlaku. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, tanggal 18 itu. Jadi 17 Agustus, 1 hari kemudian, Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan. Di dalam itu ada pasal 2 aturan peralihan, disebutkan peraturan-peraturan yang berlaku sebelum tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Indonesia. Berarti seluruh peraturan-peraturan yang berlaku sebelum Indonesia merdeka 17 Agustus itu dinyatakan tetap berlaku. Berarti pemerintah Belanda, pemerintah Jepang punya aturan itu tetap masuk, diberlakukan. Maka keluarlah peraturan Indonesia itu. Dengan menggunakan istilah-istilah dari Belanda ke Indonesia. Ya, saya ambil contoh saja ya, kebetulan saya orang pidana, ya. Ketika tahun 45 merdeka, kemudian ada agresi pemerintah Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, pecah. Indonesia lari di Jogja, pemerintah Belanda lari di Brisbane, Australia. Suatu ketika terjadi penyerangan terhadap Presiden Soekarno. Beliau menghadiri pertemuan orang tua di perguruan Cikini, Jakarta. Datanglah beliau di sana, tapi beliau datang bukan sebagai presiden, sebagai orang tua. Tapi tetap melekat di dalamnya adalah presiden. Ketika beliau ada di situ, ada granat, boom. Walaupun memang jauh dari tempatnya. Ditangkaplah orang itu, lalu dibawa ke pengadilan. Jaksa Indonesia menggunakan Kitab Undang Hukum Pidana. Karena sebelumnya itu berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda ya, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India. Ya, kemudian diindonesiakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi pemerintah Belanda yang lari di Brisbane, mereka nggak kenal KUHP, mereka kenal Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India.
pengacaranya dari sana. Lalu terjadilah pertentangan di persidangan. Pengacaranya bilang di dalam KUHP, di dalam Wetboek Master Fred tidak disebutkan tentang presiden. Jaksa menuntut bahwa itu presiden dalam pasal makar. Gitu. Mereka mengatakan yang dikenal itu conclave, ratu. Jadi zaman pemerintah Belanda itu ratu. Nggak ada presiden. Tapi di Indonesia kan conclave itu menjadi presiden. Terjadilah pertentangan itu. Dualisme hukum pidana. Maka keluarlah Undang-Undang Nomor 73 tahun 58 yang menyatukan dua KUHP itu menjadi satu, maka berlakulah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Gitu. Nah, itu dia ya. Jadi ketika Indonesia merdeka dengan pasal 2 aturan peralihan, semua peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang berlaku sebelumnya itu tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan atau kebiasaan bangsa Indonesia. Nah, sebelum Indonesia merdeka menjadi suatu negara, di wilayah Hindia Belanda diberlakukan hukum Hindia Belanda. Ya, jadi sebelum Indonesia merdeka, pada zaman Hindia Belanda itu ada dikenal golongan, ada 3 golongan. Menurut pasal 163 IS, Indische Staatregeling. Ya, Indische Staatregeling. Itu semacam undang-undang dasar di negara Hindia Belanda. Jadi Belanda punya pemerintahan di Indonesia, itu punya IS, undang-undang dasar itu. Mereka membagi golongan di Indonesia itu ada 3. Golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra. Kemudian berlakulah keluarnya undang-undang pasal 103 yang kemudian membagi untuk golongan Eropa dan golongan Timur Asing diberlakukan hukum Eropa, sedangkan golongan Bumi Putra dinyatakan tetap berlaku hukum adat. Jadi ada 2 hukum yang berlaku itu. Ya, hukum Belanda bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing. Ya, Timur Asing itu siapa ya? Arab, Cina, dan golongan Bumi Putra. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi orang-orang Indonesia asli yang tunduk pada hukum adat ikut pemerintah Belanda. Hukum Belanda silakan. Dan itu memang politik pemerintah Belanda jadi hebat zaman itu. Akhirnya banyak sekali orang-orang Belanda, orang Indonesia yang bisa sekolah sampai di Softiel, ya dokter-dokter zaman dulu itu, karena mereka masuk. Nah, itu disebut dengan penundukan secara sukarela. Jadi saya tunduk pada hukum Belanda secara sukarela. Kalau dia punya tunduk pada hukum Eropa, maka diberikan kesempatan untuk sekolah Belanda. Karena itu di Jawa itu wedana para perempuan itu karena mereka tunduk pada hukum Belanda itu, lalu mereka disekolahkan. Ya, termasuk juga orang Ambon yang katanya setia begitu. Ya, di zaman orang tua saya, termasuk orang tua saya itu sekolahnya sampai dengan AMS. Ya, ada Milo itu setingkat SMP, AMS itu setingkat SMA. Jadi setelah sekolah rakyat, kemudian di Milo ke AMS. Wah, itu luar biasa itu pendidikannya. Jadi SD, SMP, SMA itu Milo, AMS seperti itu. Itu hanya sekolah bagi mereka yang tunduk pada gitu. Tapi ketika 17 Agustus 45 nggak ada lagi kita balik ke Indonesia, nggak ada kita warga negara Indonesia kok. Gitu. Tapi zaman pemerintah Belanda seperti itu. Ya. Oke, jadi pengaruh dari berlakunya hukum kepada 3 golongan itu juga sangat berpengaruh terhadap sistem hukum kita. Ya. Untuk Eropa, Timur Asing, dan itu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagainya itu. Nah, pemberlakuan hukum Eropa di Hindia Belanda itu didasarkan pada asas konkordansi. Ya, saudara-saudara yang fakultas hukum atau yang pernah belajar ilmu hukum pasti pahami. Asas konkordansi itu apa sih? Asas yang diberlakukannya hukum Eropa, yaitu hukum Belanda bagi warga Eropa dan Belanda di Hindia Belanda. Ya, warga Eropa dan warga Belanda di Hindia Belanda. Itu konkordansi. Penyerataan. Jadi yang berlaku di Belanda diberlakukan juga konkordansi. Ya. Jadi lebih khusus pada hukum perdata, Burgerlijk Wetboek
KUH Perdata dan Wetboek van Kopenhandel. Ya. Termasuk juga beberapa hukum sipil ya diberlakukan di Indonesia itu. Nah, pemberlakuan tersebut berlangsung pula pada zaman pendudukan Jepang. Jadi setelah Belanda, Jepang tahun 42 dan 45 itu diberlakukan hukum Jepang. Walaupun memang tidak banyak istilah. Jadi Belanda itu cuma karena kepentingan pemerintah militer dia terpusing dengan aturan hukum. Yang penting dia ada beberapa istilah saja seperti Kiesboek atau nggak salah itu camat, gubernur. Jadi mereka menyesuaikan saja dengan pemerintah Belanda. Hanya istilah-istilah saja yang dipakai. Tapi tidak terlalu lama mereka, ya. Tahun 45 ketika Indonesia merdeka maka selesai aturan seperti itu, ya. Nah, ada beberapa catatan kritis dari pembangunan hukum kita di Indonesia sejak pemerintahan. Jadi setelah 45 kita masuk kepada era 66, mulai pertama DPRD-GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, DPR-GR waktu itu tidak salah. Ya. Mulai pertama itu kita punya GBHN. Dulu bukan GBHN namanya. Apa alam semesta itu. Ya, apa istilah? Ya, GBHN dulu istilahnya pembangunan perencanaan rencana alam semesta. Alam kalau seperti itu. Ya. Jadi pada pemerintahan Orde Baru itu pemerintahan Indonesia mulai menata kehidupannya. Dan itu catatan paling penting adalah itu di situ lebih banyak kepentingan politiknya dalam kepentingan politik dalam negeri dari bagaimana upaya untuk menyelamatkan NKRI waktu itu. Karena pemerintah Belanda merongrong Indonesia, termasuk juga gerakan-gerakan separatis yang muncul, ya, negara Islam di beberapa tempat di Pulau Jawa, RMS di Ambon, DITI, ya, di Makassar, kemudian di Manado, ya, dan banyak hal itu dia muncul di situ karena ada gerakan-gerakan tertentu yang merasa bahwa pemerintah Indonesia itu, nah itu tuh berlangsung sampai dengan Undang-Undang RIS tahun 1950 ada usulan untuk bagaimana pemerintah Indonesia ini, negara Republik Indonesia dibagi ke negara-negara bagian, ya, RIS, negara Indonesia Serikat. Gitu. Tapi semua gagal. Tahun 50 kita balik ke Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Maka keluarlah dekret Presiden 23 Juli tahun 59 yang kembali kepada NKRI yang pada waktu dimerdekakan itu. Kembali pada Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi pergolakan politik itu zaman Orde Lama itu dia berhadapan dengan berbagai kepentingan di sana yang pembangunan hukumnya kemudian tidak menjadi perhatian terlalu. Tapi justru pembangunan hukum itu dipakai sebagai alat. Ya, dipakai sebagai alat untuk mempertahankan status quo pemerintahan itu. Ya. Dan kita boleh lihat aturan-aturan hukum yang ada di situ dipakai. Ya. Tahun 63 muncul undang-undang nomor PNPS 63 itu tentang subversif itu. Nomor 11 tahun 63. Itu sebagai alat politik zaman Orde Baru itu dipakai, nggak pakai pasal-pasal makar. Pakailah PNPS 63 itu. Karena kepentingan politik yang dipakai di situ. Bagaimana menjaga status quo pemerintahan dia dari rongrongan pemerintahan itu. Oke. Jadi pembangunan hukum kita pada zaman Orde Baru berhadapan dengan pembangunan untuk mempertahankan kepentingan politik negara ingin diselamatkan saat itu. Ya. Sehingga hukum dipakai sebagai alat untuk mempertahankan ya kemerdekaan Indonesia itu. Ya. Jadi sebagai dasar mempertahankan eksistensi negara hingga watak hukum Indonesia saat itu cenderung bersifat represif. Jadi watak hukum kita pada zaman pemerintahan lama itu represif dan dia berlangsung terus sampai dengan zaman Orde Baru. Ya, akibat dari pergolakan politik dalam negeri dan juga kepentingan-kepentingan lain sehingga saat itu hukum dipakai sebagai alat represif, tekanan. Ya, saya zaman masih SD, SMP saya lihat itu siapa berani bicara Pancasila, masuk. Ya. Undang-undang subversif. Gitu. Kebebasan orang mau demo saya nggak bisa. Ya, apalagi zaman Orde Baru itu tinggal pulang nama.
Banyak sekali aktivis-aktivis yang hilang, ya, yang ingin pemerintah seperti itu. Jadi pembangunan hukum kita kemudian dialat sebagai alat represi. Fakta bahwa zaman pemerintahan Orde Baru, Orde Lama ke Orde Baru, pembangunan hukum masih merupakan bagian dari bidang politik. Ini catatan. Repelita pertama sampai dengan repelita ke-6, pembangunan hukum kita itu bagian dari pembangunan politik. Jadi bidang hukum itu, sektor hukum itu bagian dari bidang politik. Itu silakan saudara buka dan cari. Ya, repelita pertama sampai repelita kedua, pembangunan hukum kita tidak mandiri di bawah kepentingan politik, dan dia adalah bidang politik. Bidang politik itu banyak hal di situ. Ya, saya tidak tahu apakah termasuk juga Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan jadikan satu, lalu punya kepentingan seperti itu. Nggak tahu. Saya bukan orang tata negara. Tapi pada zaman itu, ya, repelita pertama sampai dengan repelita 4, itu pembangunan hukum kita masih tetap di bawah kungkungan kepentingan politik. Nanti pada repelita ke-7, baru pembangunan kita mulai mandiri. Dia tidak lagi menyatu dengan pembangunan bidang politik, tapi dia menyatu sendiri. Itu punya juga luar biasa. Ahli hukum kita dari berbagai kalangan itu memperjuangkan di DPR dan pemerintah untuk pembangunan hukum kita harus mandiri. Ya, tidak lagi ada kepentingan politik, dia berdiri sendiri. Dan di situ sebenarnya muncul, ya, ketika zaman Abdul Rahman Wahid, lalu muncul banyak perubahan. Otonomi daerah dia muncul di sana. Ya, kita tahu undang-undang otonomi daerah, ya, 22 tahun 99, kemudian jadi 32 2004, yang sebelumnya itu adalah 5 tahun 70, 5 tahun 74. Sudah baca baik-baik, 5 tahun 74, pemerintahan di daerah, gitu. Jadi Undang-Undang 5 tahun 74 itu bukan pemerintahan daerah, undang-undang tentang pemerintahan di daerah. Kata di itu mengabarkan bahwa pemerintah pusat ada di daerah. Sampai dengan Undang-Undang 30 2004, otonomi dia ada di daerah, tapi dia jadi ibarat kepalanya ada di daerah, ekornya masih di pusat dipegang. Buktinya ada 5 kekuasaan yang nggak bisa oke lah kita pahami baik-baik. 5 kewenangan yang nggak bisa diserahkan. Jangankan itu, 138 kewenangan pemerintah pusat diserahkan ke daerah, termasuk daerah kabupaten sebagai basis otonomi daerah, itu juga masih belum jalannya benar. Gak usah banyak. Pasal 136, pasal 136 Undang-Undang 32 tentang kewenangan daerah untuk membuat peraturan daerah. Itu daerah punya kewenangan buat peraturan, dibuatlah peraturan daerah. Tapi substansinya ketika dikonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri, kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka, pulanglah. Saudara boleh mencatat ada beberapa peraturan daerah, silakan saudara cek di DPR, berapa banyak peraturan daerah kita yang dikirim ke sana disuruhkan pulang. Dikonsultasikan ulang. Tuh, ini orang bikin perda bukan gampang loh. Biayanya sudah luar biasa, dibatalkan. Bukan dibatalkan, disuruh pulang, konsultasinya pulang karena materinya tidak sesuai. Loh, kenapa persoalannya? Ada peraturan, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah pelaksana undang-undang dari seperti itu. Tapi substansinya diatur dengan keputusan menteri, bidang-bidang tertentu, itu yang kemudian menjadi persoalan di situ. Karena itu menurut saya Omnibus Law itu sesuatu pendekatan yang amat luar biasa, menyatukan prinsip-prinsip yang kaku seperti ini ke dalam satu. Ya, jadi Omnibus Law itu sesuatu yang menyatukan persepsi kita yang berbeda-beda seperti begini. Karena semua punya kepentingan, paling nggak usah banyak lah. Ya, di daerah mangrove pinggir pantai, kehutanan bilang itu hutan pantai, perikanan bilang itu beta punya daerah, pertanian itu beta punya. Lalu kewenangan itu diatur bagaimana caranya? Karena menghasilkan PAD-nya bagaimana? Pembagiannya bagaimana? Tumpang tindih kewenangan itu lalu memunculkan persoalan-persoalan tersendiri. Itu model dari pembangunan hukum kita yang karena kita dimanja pada zaman kemarin, lalu kita ketika pembagian keran demokrasi dibuka tahun 99, keluarlah otonomi daerah, semua orang kaget. Gitu. Saya mungkin cerita sedikit terkait dengan undang-undang otonomi daerah ini. Ya, tahun
tahun 99 ketika konflik muncul, keluarlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Ada satu pasal dalam pasal 126 kalau tidak salah. Itu disebutkan antara lain bahwa ya ada pasal yang menyebutkan begini. Tanah-tanah yang ada di kota sepanjang setelah berlakunya undang-undang ini beralih statusnya menjadi desa-desa yang ada di kota sejak berlakunya undang-undang ini maka beralih statusnya menjadi kelurahan. Marahlah kita orang Ambon. 22 negeri adat di kota Ambon itu punya statusnya harus beralih statusnya menjadi desa. Kalau kelurahan, kalau dia menjadi kelurahan, lalu tanah-tanah adat, tanah dati, semua itu mau dikemanakan? Kita ke Jakarta, ya di bawah pimpinan almarhum Hengki Hatu. Kita ke Jakarta, bawa 22 negeri, kepala-kepala desa kita ke Jakarta, ketemu dengan Ketua DPR waktu itu Akbar Tanjung. Kita ketemu dan kita minta jelaskan. Kaget Pak Akbar. Saya baru tahu dari saudara bahwa ternyata di kota Ambon itu ada 22 desa adat. Lalu ketemu anggota Dewan Dukti apa di sana? Seperti itu. Akhirnya kita minta pending. Lalu kemudian di pending itulah undang-undang itu. Keluarlah Undang-Undang 32, tidak ada lagi pasal itu. Ketika Undang-Undang 32 itu dia keluar, 32 2004 keluar, kita memohon pemerintah provinsi untuk mengeluarkan Perda. Keluarlah Perda 14 2005 tentang negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di dalam wilayah pemerintah provinsi Maluku. Maka keluarlah perda-perda di beberapa kabupaten tentang negeri, tentang desa-desa adat. Itu yang kita buat. Ya, kita jemput peraturan daerah, kita jemput dengan otonomi daerah seperti begitu. Ya, itu jasa-jasa kita semua. Ya, almarhum Lailosa, ya, almarhum Hengki Hatu, ya, almarhum Letemia, almarhum Lokolo. Itu kita semua yang sama-sama duduk bersama dan kita berpikir tentang bagaimana ya memberikan sesuatu bagi pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, jadi pembangunan hukum kita itu mulai dari berita ke-7 itu baru bidang pembangunan itu diposisikan sebagai bidang politik yang tidak ada pengaruh lagi. Jadi tidak ada berpengaruh lagi kepada yang lain. Kita ingin mandiri aja. Itu. Dan diharapkan dengan kemandirian hukum baik dalam law making proses, formulasi maupun tahap application, bahkan mungkin tahap law execution proses aplikasi itu. Jadi kemandirian itu bukan saja pada waktu pembentukannya. Ya, kemandirian itu juga sudah termasuk di dalamnya adalah termasuk aplikasi penerapan hukumnya. Tapi nanti kita akan ketemu lagi bahwa ternyata apa yang dibuat itu berbeda dengan apa yang ada. Karena itu konsep dan law in the book and law in the action itu berbeda. Apa yang sudah pelajari dalam buku itu berbeda dengan apa yang sudah ditemukan di dalam lapangan. Beda jauh. Begitu, jauh. Karena banyak sekali aturan-aturan yang saling bertentangan. Apalagi bicara tentang penegakan hukum, ego birokrasi itu dia muncul di situ. Dan ketika ego birokrasi dia muncul, bukan selalu soal kepentingan bersama, tapi kepentingan masing-masing institusi yang dilihat. Oke, nanti itu bagian lain yang kita akan bicarakan. Fakta bahwa kemandirian hukum selama Republik pertama 7 belum mampu mandiri, masih banyak intervensi pemerintah dalam proses penerapan penegakan hukum. Ya. Banding sistem penegakan hukum Indonesia. Pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid, tampak ada beberapa perubahan hingga Jokowi. Ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang kita lihat dari penegakan hukum itu. Jadi kita kembalikan tentang penegakan hukum kita sesuai jalur, tapi memang tidak gampang. Karena sudah tercampur antara kepentingan politik dan kepentingan hukum di situ. Tidak tahu mana kepentingan hukum dan mana kepentingan politik. Ya, saudara sendiri bisa menilai bagaimana perkembangan itu. Nah, kita sekarang masuk ke kajian dari perspektif pendekatan. Ya. Dari perspektif pendekatannya. Bahwa ternyata perkembangan pembangunan hukum juga menjadi perhatian para ahli. Ya. Oke, saya minta waktu sebentar ya. Saya kirim jadwal dulu, absensi untuk saudara isi ya. Bentar. Pak, absen sudah, Pak. Oh, absen sudah kah? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jalan. Oke, baik. Beta kira kali aku. Danke, oi.
Ya, ya, ya. Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Baik, jadi perkembangan pembangunan hukum itu menjadi perhatian para ahli. Saudara silakan baca bukunya Mahfud, Konfigurasi Politik dan Produk Hukum. Itu disertasi beliau amat baik, luar biasa. Dia menjelaskan pada zaman pemerintahan kolonial, kemudian zaman pemerintahan RIS, zaman pemerintahan Undang-Undang sementara, sampai dengan terakhir. Konfigurasi politik itu justru banyak berpengaruh terhadap pembangunan. Produk-produk hukum kita itu luar biasa. Lebih banyak mengarah kepada kepentingan-kepentingan. Gitu. Nggak tahu apakah memang kepentingan undang-undang cipta itu begitu. Nggak tahu. Ya, saudara juga bisa bacanya buku Nonet and Skeltnik, Law and Society in Transmission. Ya, dari Nonet. Ya, jadi Nonet melihat ada 3 tipe hukum: represif, otonom, responsif. Kita ini ada di mana? Kita ini ada di otonom dan keresponsif. Kita sudah melepaskan tipe hukum yang represif, tipe hukum yang lebih mementingkan kepentingan penguasa. Kita sudah lepas. Sekarang kita masuk ke otonom. Otonom ke responsif. Dan kita untuk sampai ke responsif itu tidak mudah. Tergantung juga bagaimana suhu dari demokrasi kita. Saya tidak tahu. Saya mungkin bukan orang politik, saya mengatakan demokrasi kita masih sakit kok. Karena demokrasi kita masih sakit, maka penegakan hukum kita juga masih sakit. Sistem hukum, produk hukum kita juga dipengaruhi, dibuat oleh orang-orang sakit. Maka suasana juga pasti suasana sakit. Jadi ada 3 tipe dari Nonet dan Skeltnik itu. Law in, ya, hukum dan masyarakat di masa transisi. Kita melepas sistem hukum yang represif, kita menuju kepada sistem hukum yang otonom, dan sekarang kita berada antara melepas otonom kepada yang responsif. Hukum yang responsif adalah hukum yang sebenarnya berkembang dari masyarakat kepada negara. Jadi pendekatan-pendekatan bottom up itu sudah kalau tidak lagi dipakai, yang digunakan. Selama ini kita kan top down dan bottom up. Sekarang harus dari bottom up. Ya, dari bawah ke atas pendekatan itu. Tapi ya mentalitas kita yang mungkin belum, ya, mentalitas kita yang belum, termasuk juga mungkin para akademisi juga ya, masih mementingkan pikiran seperti itu. Atau saudara bisa baca bukunya Hukum Progresif dari Sattito Raharjo. Ya, jadi Profesor Sattito Raharjo ini juga salah satu ahli hukum yang seringkali dianggap pengkhianat. Pak Sattito Raharjo, Suryono Sukamto, Purnadi Pudracaraka, Sutikno, Wigno Subroto, yang mereka menghadirkan sosiologi hukum itu. Ini mereka ini dianggap sarjana-sarjana hukum pengkhianat. Kenapa disebut pengkhianat? Karena mereka pada zaman itu S1-nya S1 hukum. Kemudian mereka sekolah di luar. Jadi mereka sekolah itu setelah tahun 65. 65 itu G30S selesai, silakan sekolah di luar. Mereka pilihlah di Berkeley, Kanada. Mokhtar Kusumaatmadja, Sattito Raharjo, Suryono Sukamto, semua mereka itu pergi ke. Nah, mereka belajar tentang hukum Eropa, mereka belajar tentang hukum Anglo-Saxon, ya, common law system di sana. Pulang melihat kacamatanya Anglo-Saxon di hukum Eropa kontinental yang waduh. Maka robahlah mereka. Hukum itu ada dalam masyarakat. Hukum itu berkembang dalam masyarakat. Sementara kita pandangannya legisme, positivis. 1 tambah 1 ya 2. Eropa kontinental begitu, berpikirnya adalah positivisme legalistik. Karena kodifikasi yang dibuat dalam aturan itu yang diterapkan. Lalu penafsirannya penafsiran hukum. Nggak ada berkembang dengan masyarakat. Ini yang kemudian mengalami perubahan. Nah, jadi nanti ada kaitannya dengan metodologi penelitian hukum yang nanti akan diajarkan. Karakteristik dari ilmu hukum yang saudara pelajari itu sebagai apa? Ilmu sui generis, ya, sui generis, ilmu normatif, ataukah ilmu sosiologis? Silakan nanti saudara pikir. Saya tidak tahu. Saya orang Unair, saya positivis. Saya orang hukum yang ius generis, normatif. Ya, saya Pak Rektor, kita orang Unair, jadi kita normatif. Tapi yang lain
Ya, antara yang normatif tapi juga yang sosiologis. Karena itu kalau saya pimpin mahasiswa yang S2, S3, saya nggak mau mahasiswa punya pertanyaan itu kata bagaimana. Bagaimana itu kata keadaan. Ya, kalau saudara menulis tesis, lalu saudara bagaimana penegakan hukum loh, hati-hati. Bagaimana tuh sama saya, bagaimana sehat kamu? Bagaimana keadaanmu? Kok penegakan hukum ditanya seperti orang sakit? Gak bisa kan? Seperti itu. Ini yang harus diluruskan, ya. Ini yang harus diluruskan seperti itu, ya. Jadi nanti mungkin di dalam metodologi penelitian kita lebih banyak memahami tentang karakteristik ilmu hukum itu. Dia ada di mana ini? Sebagai ilmu normatif ataukah ilmu yang sosiologis? Tadi saya katakan hukum progresif dari Satutro Raharjo itu ingin menetapkan bahwa ilmu hukum itu ada di masyarakat dan dia belajar tentang bagaimana perkembangan masyarakat. Tanpa masyarakat hukum nggak pernah ada. Itu sesuatu yang tidak terbantahkan, tidak bisa dibantah. Hukum ada di tengah-tengah masyarakat. Hukum berkembang dari masyarakat. Nah, karena itu mereka punya argumentasi bahwa hukum itu harus berkembang dari masyarakat. Seberapa jauh tingkat masyarakat? Sama seperti undang-undang ini kita ini. Yang sekarang diciptakan kemarin demo-demo itu, undang-undang cipta kerja itu. Coba kamu ke daerah Pulau Seram sana. Orang Seram itu yang di atas pasti mereka tahu. Ini ketua tanah tetek nenek moyang yang kasih. Gitu. Tapi ketika mereka masuk di hutan mau potong kayu, hutan lindung. Ini negara punya. Negara pun dari mana? Ini siapa yang kasih dong negara? Tapi konsekuensi dari sebuah negara yang punya aturan itu seperti itu. Jadi masyarakat tradisional menghadapi sebuah hukum modern yang memang tidak dipahami baik-baik, akhirnya bisa konflik di situ. Ada kasus yang terjadi di Seram kan gitu. Ya, orang Naulu kalau tidak salah, panah Surusa ditangkap oleh petugas Polsus, dibawa di proses hukum. Dia bilang, Pak, ini ketua pencarian, ini binatang ini kan Tuhan yang kasih perketuan ketua makan. Iya Pak, itu berbinatang dilarang. Lalu bertanya, binatang dilarang atau saya pernah tahu binatang yang dilarang. Ingat, ada teori fiksi. Semua orang dinyatakan tahu, semua orang dianggap tahu ketika satu undang-undang itu dinyatakan berlaku. Tidak bisa dibantah. Orang hukum tahu itu. Teori fiksi namanya. Ya. Jadi ketika produk undang-undang itu diumumkan, maka semua dianggap tahu. Lalu ketemu orang-orang yang di atas yang dia akan justru tahu, lalu dia harus dianggap tahu seperti itu. Nah, hukum progresif membawa kita ke sana, memahami tentang progres, hukum yang progres, mengalami sebuah perubahan dari yang normatif kepada yang sosiologis. Nah, karena itu kita akan belajar tentang hukum yang partisipatif itu yang bagaimana. Hukum yang partisipatif itu hukum yang benar-benar tumbuh berkembang dalam masyarakat. Seperti itu, ya. Oke. Jadi intinya dari pembangunan hukum dari para ahli itu adalah pembangunan hukum Indonesia selama ini banyak mendapat tantangan dari perubahan politik ketatanegaraan. Kita mau buat undang-undang hari ini, perubahan politik juga berpengaruh, undang-undang tidak jalan lagi. Jadi, contoh yang paling simpel itu Undang-Undang 23 2009 kalau tidak salah. Tentang lalu lintas. Itu undang-undang itu kasih yang petugas seperti orang breakdance di pinggir jalan. Ya. Setiap hari dia pinggir jalan, dia lewat, orang yang tidak pakai lampu tangannya kukuk. 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 Gitu. 100 motor, 100 kali dia bikin seperti itu. Besok begitu lagi, kan kasihan petugas. Seperti itu. Jadi ketika dibuat undang-undang itu nggak pernah berpikir tentang bagaimana. Nah, saudara lihat contoh yang paling simpel lagi. Nggak usah banyak kita ambil dari PASO lah. PASO itu kalau saudara lihat tanda larang, dilarang parkir. Ada tanda dilarang parkir yang berhadapan dengan jalan, ada tanda parkir yang di pinggir jalan. Kan ada beda. Kalau pinggir jalan kan 7 meter, sedangkan yang tanda parkir sepanjang jalan. Nah, dari PASO sampai Ambon semua dilarang parkir. Lah ini ketemu parkir di mana? Turun-turun Batu Merah, ke bawah tuh. Wih. Siapa yang mau tegakkan? Yang apalagi sekarang ke Kotolia, pelanggarannya amat banyak.
Dari Ongkoliong kau mau naik ke Batu Merah, kau harus mengalah. Dari atas turun dia mau suka putar balik. Demikian juga di Batu Meja. Lari mau naik Bere-Bere, itu mobil su parkir 2-3 lapis di situ, tapi motor dari sana lebih banyak. Hampir semua tempat seperti itu. Ya. Jadi kita bertanya sebenarnya hukum dibuat ini untuk apa? Seperti itu. Jadi orang lagi tidak peduli terhadap aturan hukum seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi perubahan pembangunan hukum kita itu juga mengalami perubahan politik ketatanegaraan yang berpengaruh terhadap. Nah, dengan kata lain, hukum dipakai sebagai alat politik untuk kepentingan kekuasaan, termasuk koloni-koloni itu. Apalagi zaman Orde Baru. Ya, itu semua tanpa tanah dan segala macam itu. Nah, lalu bagaimana dengan kemandirian hukum kita saat ini? Bagaimana dengan Omnibus Law sekarang? Nah, tugas saudara. Anda memberikan komentar dan ulasan akademik. Sekali lagi, ulasan akademik. Ini S2 ya. Saya nggak mau seperti S1, apalagi anak SMA. Mengenai apa dan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja saat ini. Apakah integrasi substansi dan prosedur dari produk hukum yang telah ada sebelumnya ke dalam Undang-Undang UU CK tidak menimbulkan konflik norma? Saya ambil contoh, tadi malam saya dengar ulasan dari Kepala Agraria tentang bank tanah. Nah, bank tanah itu adalah tanah-tanah yang tidak terpakai, itu kemudian dijadi bank tanah. Itu negara kuasai. Nah, sekarang kalau negara kuasai gimana? Bagaimana kalau saya punya tanah, saya tinggal di Jakarta, saya tidak pernah perhatikan lagi tanah itu. Ya. Kalau punya sertifikat, no problem. Tapi kalau belum punya sertifikat, nanti diambil alih. Nah, seperti itu. Itu contoh di agraria. Ada juga contoh-contoh lain. Ya. Nah, karena itu saya katakan di situ ya. Jadi contoh tugas saudara itu diketik ya. Jadi saudara silakan mau ngambil, tidak terbatas pada satu topik saja. Silakan saudara mau ambil topik mana. Karena itu baca dari Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin saja yang dibawa tuh pertumbuhan ekonomi perizinan beberapa pintu jadikan satu. Ya. Kalau tidak salah itu pendirian PT. Pendirian PT itu harus menggunakan tidak menggunakan apa, termasuk juga AMDAL dan segala macam itu. Ya. Itu semua ya. Jadi ada banyak. Jadi saudara baca baik undang-undang itu dan saudara komentar. Cukup 1 poin. Saya minta cuma 1 poin dari sekian banyak dalam undang-undang Cipta Kerja itu. Diketik baik rapi dan dimasukkan ke Pak Ais. Ya. Dimasukkan ke Pak Ais. Saya minta untuk tidak ada yang sama. Ya, tidak ada. Ini kalau tidak salah ada jumlah berapa banyak nih? 68 orang. Ya, kalau 68 orang itu kalau ada yang sama itu berarti nanti saudara ketemu saya lagi di filsafat hukum itu. Ya, kebetulan saya ngajar filsafat hukum. Nah, saya kasih tugas lagi untuk saudara yang pikiran sama itu. Ya, lebih berat lagi gitu ya. Oke. Nah, ya, jadi PT misalnya itu modal tidak sekarang pendidikan PT tidak boleh ada modal awal. Tidak perlu modal awal. Boleh enggak? Bagaimana kalau tiba-tiba mengalami kerugian? Silakan saudara komentar dengan ulasan akademik saudara. Karena saya mau tahu kemampuan akademik ilmu hukum saudara di S1 ini. Nanti saudara ketemu dengan saya di filsafat hukum, makanya saya mau tahu dulu. Di 2 kelas, kebetulan tidak salah itu ada 2 kelas. Ya, 2 kelas itu. Nah, kajian terhadap arah pembangunan politik hukum terus dilakukan muncul ya, sehingga munculnya Omnibus Law itu. Yang sebenarnya dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur hukum yang terberlit seperti perizinan beberapa pintu dijadikan 1 pintu, pangkas izin usaha untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik, penciptaan lapangan kerja yang kondusif bagi masyarakat pencari kerja. Itu menurut penjelasan Pak Jokowi. Gitu. Tapi kalau saudara punya fakta, saudara punya analisa tajam, ini kan cerita omong kosong ini namanya. Silakan. Ya. Bukan soal kita membantah pemerintah, tetapi perargumentasi pikiran saudara yang saya nilai sepanjang itu dapat di ini, ya. Oke. Sampai di situ ada yang mau tanya, silakan sebelum kita pindah ke tempat lain. Karena ini kuliah sampai jam berapa ini? Oi, sampai jam berapa, Oi? Pak, jadwal sampai jam 11, Pak. Oh, jam 11, berarti sampai jam 11. Oh, sudah sampai. Ya.
Oke, minggu depan baru kita lanjut lagi hari apa? Selasa kalau tidak salah. Saya masuk dengan topik yang perlu dipahami. Ya, materinya sudah diambil kah? Sudah di-copy kah? Pak, ada record, Pak. Oh, ada record ya, silakan kalau misalnya materi, kalau tidak nanti saya kirim di Pak Ais, nanti Pak Ais kirim di grup. Ya, seperti itu. Ya, Pak. Baik, Ya, jadi kuliah kita sampai di sini. Ya, mudah-mudahan nanti kalau silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti di jam berikut, karena ini jam berikutnya orang lain bagaimana jangan bedong komplain beta. Begitu ya? Baik.